Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Sipa, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oke. Kemarin katanya ada yang mau disampaikan ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran Bu Sipa di kelas. Kebetulan saya ada waktu nih sekarang. Bu Sipa, mau disampaikan apa sih yang mau tentang pembelajaran ke saya? Begini Pak Hendri, sebenarnya di kelas saya banyak bermacam-macam permasalahan. Nah, salah satunya yaitu untuk mengkondisikan kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 3A. Di situ saya ada 29 siswa kelas 3A. Nah, saat saya mengajar, ya saya ingin anak-anak itu memperhatikan saya, ingin materi yang saya sampaikan itu masuk, dimengerti oleh siswa. Itu yang saya inginkan. Nah, tetapi ada beberapa waktu tertentu anak-anak tidak bisa kondusif di kelas gitu. Nah, terutama ada namanya genggengan tuh di kelas saya itu ada genggengan. Nah, pentolan atau yang menjadi patokan siswa itu bukan nakal ya, apa namanya, tidak bisa diatur, tidak bisa mendengarkan guru. Itu ada satu siswa. Nah, kebetulan itu memang siswa yang tidak naik kelas. Nah, saat dia ngomong aja, yang lainnya ikutan, jadinya di kelas ya jadi berisik, rame. Nah, sedangkan saya ingin memberikan pembelajaran tertentu, misalnya saya mau kasih materi tematik atau materi matematika. Biasanya sih matematika sih, saya paling nggak suka kalau kelas saya itu berisik saat saya menerangkan matematika. Kenapa? Kan karena kan kalau matematika itu kan identik di pemahaman. Jadi anak-anak tuh harus paham apa yang dasarnya matematika itu. Memang sih untuk pembelajaran kan harusnya menarik, tapi sebelum itu kan harus paham dulu dasarnya. Itu Pak Hendri. Baik Bu Sipa, dapat saya tangkap, dapat saya pahami bahwa tujuan kita berdiskusi di sini ya, melakukan coaching, tujuannya adalah bagaimana caranya Bu Sipa ingin mengkondusifkan kelas ya. Ya, betul. Ketika belajar di kelas ya, ketika anak-anak belajar di kelas. Baik Bu Sipa, sebelumnya saya mau identifikasi dulu. Selama ini Bu Sipa ketika mengajar di kelas, dari rentang nilai 10 sampai 100, Bu Sipa dalam mengkondisikan kelas itu ada nilai, rentang nilai berapa? Ada waktu tertentu itu 60, ada waktu tertentu ya 80. Jadi nggak fokus, karena kebetulan ya memang anak di kelas saya tuh semuanya aktif. Terus ya suka ngomong lah, namanya anak-anak banyak yang ditanyakan gitu. Oke, baik Bu Sipa. Jadi ketika Bu Sipa mengajar kegiatan pembelajaran di kelas itu, Bu Sipa dalam mengkondusifkan siswa belajar di kelas dapat di rentang nilai 60 dan 80. Ya, mungkin 80 cukup bagus ya, udah cukup bagus 80, dan ini 60 memang kurang ya, 80 kurang. Nah, kalau pengennya Bu Sipa dari mengkondusifkan kelas itu pengen di rentang nilai berapa? Ya seenggaknya anak-anak bisa memperhatikan saya, berarti kan tenang ya dalam Iya. Ya kalau tenang itu biasanya 90 sampai 100 bagus ya, cukup bagus ya, 90 sampai 100 bagus. Baik Bu Sipa, jadi Bu Sipa ingin ketika kegiatan pembelajaran di kelas itu siswa kondusif ya, belajar di kelas, ingin mendapatkan rentang nilai rentang itu 90. Nah, sebelumnya Bu Sipa, kalau kita telaah ketika Bu Sipa di rentang 90 itu ketika Bu Sipa melaksanakan apa
pembelajaran atau melaksanakan pendekatan apa atau dengan media apa sehingga anak bisa kondusif, bisa direntak 90. Apa yang Bu Sipa lakukan waktu itu? Sebenarnya sih ya, waktu itu saya memang pertama-tama nih saat anak rame biasanya saya teriak dulu halo gitu, hai, dan anak-anak menyambut seperti itu. Cuman masih ada yang ngobrol aja. Nah, memang ada di satu sisi memang saya suka kasih masukan ke mereka, coba hargai orang lain, saya kasih nasihat-nasihat itu. Nah, saat guru kalian itu menerangkan, nah di sini saya guru, ini bu guru, saat bu guru menerangkan, misalnya saya ngomong sama murid saya, kalau bu guru sedang menerangkan, coba kalian perhatikan kenapa kayak gitu, karena nanti apa yang bu guru jelaskan, apa yang bu guru kasih ilmunya nanti sama kalian nggak masuk, nggak nyampe, gimana nanti kalian yang rugi. Kalau saya nasihatnya seperti itu, coba menghargai orang lain seperti itu. Nah, kalau misalnya anak-anak udah mulai ngantuk, bosan, ya paling saya kasih permainan atau Jadi dengan memberikan nasihat ke anak-anak, kalau diingatkan ya, terus ada break tertentu biar mungkin anak biar fokus lagi, tertarik ke pembelajaran. Nah, tadi yang Bu Sipa harapkan itu dari anak-anak bagaimana Bu? Saya pengen anak-anak itu ilmu yang saya sampaikan ke anak-anak itu dapat dicerna dengan baik oleh anak, dipahami apa maksud saya, karena kan saya punya ilmu tapi kalau misalnya saya jelaskan tapi anak-anak nggak ngerti itu kayaknya saya ngerasa beban gitu. Jadi saya kalau ngajarin sesuatu tuh anak tuh harus ngerti baru saya ganti materi lain gitu. Kemarin saya kan belajar tentang satuan panjang ya, jadi harus ada tangga-tangganya, kilometer itu sampai benar-benar anak-anak tahu dasarnya gimana gitu. Baik Bu Sipa, berarti Bu Sipa dalam pembelajaran tadi menekankan kepada anak-anak benar-benar paham ya, iya, benar-benar paham begitu agar bisa melanjutkan pembelajaran ke pembelajaran selanjutnya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Sipa untuk siswa lebih kondusif lagi belajar di kelas, lebih baik menggunakan apa ya? Mungkin dalam metode pembelajaran, dalam pendekatan atau strategi pembelajaran. Tadi Bu Sipa dengan break bagus ya. Ketika dengan break itu ketika siswa sudah konsentrasinya menurun, diberikan break akan fokus lagi, meningkat lagi, semangat lagi anak-anak. Nah, kemudian tadi juga dengan memberikan nasihat juga betul ya, betul itu. Nah, selain itu kira-kira Bu Sipa apalagi nih yang bisa dikembangkan selain memberikan break dan nasihat agar anak-anak bisa lebih sepenuh hati ketika belajar atau lebih semangat gitu. Mungkin Bu Sipa pernah melaksanakan pembelajaran yang menarik dulu, atau Bu Sipa pernah melihat rekan kerja ketika mengajar, oh ternyata menarik sekali, siswanya aktif, bagaimana? Atau dengan metode-metode yang lain mungkin ya, atau dengan bermain peran, atau berdiskusi, atau dengan yang lainnya yang pernah Bu Sipa laksanakan tapi bagus gitu ke pembelajaran siswa gitu. Ada sih Pak, paling juga saya pernah tuh saya suka buat PowerPoint itu isinya materi yang saya ajarkan ya. Misalnya tadi tuh satuan panjang tuh saya kasih animasi tuh kan biasanya PowerPoint kan gambar dulu tangganya, ayo siapa yang bisa tangganya diisi, tangga yang paling atas tuh apa namanya, satuan panjangnya, kilometer kayak gitu. Jadi saya ada timbal balik dari siswa saya, oh ibaratnya anaknya paham kayak gitu Pak. Paling saya kasih habis dari itu saya paling kasih video tentang apa sih, tentang pembelajaran panjang itu kayak gimana ukurnya, dari mana ke mana, ya paling kayak gitu sih Pak. Oke, baik Bu Sipa. Tadi saya dapat menangkap bahwa Bu Sipa melaksanakan pembelajaran itu ketika siswa
semangat, aktif ketika belajar ya, kondusif itu ketika Bu Sipa dalam pembelajaran itu menyiapkan media pembelajaran ya, berupa PowerPoint atau animasi atau video pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Sipa bisa menerapkan tidak ke pembelajaran ke depannya itu? Bisa menyiapkan waktu atau meluangkan waktu untuk merencanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint? Insya Allah sih bisa, kalau misalnya memang ada waktu luang memang suka saya membuat gitu, cuman kan kadang-kadang nggak selesai atau apa, ada urusan lain gitu. Itu sih kesalahan saya sih, cuman saya berusaha gimana siswa saya tuh paham apa yang saya sampaikan gitu. Baik Bu Sipa, jadi saya juga mendapatkan inspirasi ya dari Bu Sipa ya. Jadi ketika Bu Sipa menyiapkan media pembelajaran dalam mengajar itu, ternyata siswa lebih kondusif ya. Dan tadi membuat PowerPoint. Nah itu berarti itu bagus sekali Bu Sipa ya. Ilmu juga buat saya ke depan dalam mengajar, berarti harus bisa meluangkan waktu. Rencana kapan nih Bu Sipa mau coba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint gitu, atau animasi atau video pembelajaran? Nanti saya cocokkan dengan materi yang saya ajarkan Pak. Ya, jadi sesuai dengan temanya apa nih hari ini, baru saya bisa menyiapkannya gitu. Baik Bu Sipa. Baik, itu coaching kita pada hari ini ya, obrolan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Henry. Sama-sama Bu Sipa, terima kasih atas waktunya juga. Saya juga bisa belajar dari Bu Sipa, bertambah pengetahuan, diantaranya tadi ternyata ketika anak belajar itu diberikan media pembelajaran, PowerPoint atau animasi, anak lebih kondusif ya, lebih aktif dalam pembelajaran. Baik Bu Sipa, terima kasih waktunya ya. Saya tunggu obrolan kita selanjutnya dengan saya melihat ketika Bu Sipa melaksanakan pembelajaran dengan media pembelajaran PowerPoint, dan kita ngobrol lagi tentang perkembangan belajar Bu Sipa ya, mengajar Bu Sipa ya. Baik Bu Sipa, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi, sukses selalu. Sama-sama Pak. Dari yang ada perubahan yang Bu Sipa sampaikan dari pembelajarannya, dari konten ya, konten yang bervariasi kepada anak, ada proyek video dan ada gambar juga Bu Sipa ya, ada gambar. Nah, itu ada nggak permasalahannya Bu Sipa? Permasalahan lagi nggak yang muncul? Sebenarnya permasalahan tuh nggak ada, cuman memang di kelas saya ada 2 orang yang ABK, jadinya memang 2 orang itu saya kasih soal yang berbeda, tapi materi yang sama. Materinya satu panjang, tapi saya kasih soalnya itu yang lebih sederhana. Iya, berarti sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuannya ya. Sesuai dengan kemampuan anak. Jadi saya nggak maksain anak tuh harus bisa yang ini, nah, tapi saya kasih yang lebih simpel. Berarti Bu Sipa udah bagus, itu sudah menerapkan diferensiasi pada konten ya, konten pembelajaran juga pada tugas pembelajaran anak, berarti ya itu ya. Jadi ada yang tugas disederhanakan yang berdasarkan kemampuannya ya. Oke, Bu Sipa sangat bagus sekali sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mas ya, mungkin nanti di semester berikutnya. Oke, baik di semester berikut. Saya tunggu kabarnya lagi ya. Tunggu kabarnya lagi, tunggu perkembangannya lagi. Sangat banyak sekali, sangat seru sekali ilmu yang saya dapat dari Bu Sipa nih tentang pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada konten pembelajaran juga pada tugas pembelajaran anak ya, berdasarkan dari kemampuannya. Itulah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi.